Kalau kerja keras selalu menjanjikan kesuksesan, harusnya buruh dong yang paling kaya di Indonesia. Harusnya orang yang paling sering pulang malam, paling jarang libur, paling sering bilang nanti aja istirahatnya ya, yang hidupnya paling aman. Tapi kenyataannya kan nggak begitu. Dan di titik ini biasanya kita udah mulai nggak nyaman karena kalimat-kalimat kayak tadi nabrak sesuatu yang udah lama kita pegang sebagai kebenaran. Seolah-olah kalau kerja keras nggak selalu bikin sukses, berarti semua capek dan kerja keras kita selama ini jadi sia-sia belaka dong. Padahal mungkin bukan itu maksudnya. Coba kita jujur bentar. Banyak dari kita capek. Capek fisik, capek mental, capek mikirin hidup yang kayaknya jalan tapi rasanya nggak maju-maju. Jam kerja nambah, tanggung jawab nambah, ekspektasi orang-orang di sekitar makin tinggi, tapi anehnya hidup kayak terasa stuck di level yang sama. Gaji naik sedikit, tapi kebutuhan hidup naik lebih cepat. Dan pelan-pelan muncul pertanyaan yang jarang kita ucapkan keras-keras. Sebenarnya gue lagi membangun apa sih? Masalahnya seringkali bukan karena kamu kurang berusaha. Justru banyak orang yang terlalu berusaha keras di tempat yang salah. Kita hidup di budaya yang mengagungkan capek. Seolah-olah selama kita kelihatan sibuk, hidup kita jadi bermakna. Padahal sibuk dan bertumbuh itu dua hal yang berbeda. Capek belum tentu maju dan lembur belum tentu naik kelas. Dan kerja keras tanpa arah dan tanpa leverage seringkali cuma bikin kita jadi lebih lelah di titik yang sama. Gua bukan mau mengajak kita untuk malas, bukan juga buat nyalain sistem sambil cuci tangan. Ini ajakan buat mikir lebih jujur dan lebih dewasa. Jangan-jangan selama ini yang kurang bukan tenaga kita, tapi cara kita menaruh tenaga itu. Jangan-jangan yang bikin hidup kita nggak bergerak bukan karena kita kurang kuat, tapi karena kita sedang berlari di treadmill yang salah. Kalau kamu pernah merasa capek tapi kayak hidup ini nggak bergerak kemana-mana, video ini penting buat kamu. Jadi, tonton video ini sampai selesai karena di sini kita nggak cuma ngebongkar ilusi soal kerja keras, tapi juga ngebahas apa yang benar-benar bikin kerja keras kita punya arah, punya nilai, dan akhirnya punya hasil yang bisa bertumbuh. Nama gue Stevie Thomas dan selamat datang di Catatan Literasi. Kerja keras tidak pernah menjanjikan apa-apa. Di Indonesia, kerja keras itu bukan sekedar soal kewajiban, dia udah jadi identitas. Kita dibesarkan dengan kalimat-kalimat yang kelihatannya bijak, tapi jarang untuk kita pertanyakan ulang. Udah, kerja aja yang benar, jangan banyak ngeluh, yang penting mah usaha keras aja dulu. Dan tanpa sadar, capek jadi sesuatu yang kita banggakan. Pulang malam dianggap bukti tanggung jawab. Lembur dianggap tanda loyalitas. Seolah-olah semakin lelah kita, semakin bermakna hidup kita. Padahal kalau kita tarik ke kehidupan sehari-hari, ceritanya hampir selalu sama. Bangun pagi, berangkat kerja, pulang malam, dan weekend dipakai buat ngejar ketertinggalan hidup. Beresin tugas, mikirin tagihan, dan mikirin tabungan buat di masa depan. Gaji baru masuk, tapi rasanya kayak cepet banget abisnya. Bukan karena kita foya-foya, tapi karena hidup saat ini emang makin mahal. Dan di tengah semua itu, ada perasaan yang jarang kita akuin secara jujur. Kok kayaknya hidup gue jalan, tapi gak maju-maju ya? Dan di titik itu, banyak orang akhirnya mulai menyalahkan diri sendiri. Mungkin gue yang kurang kuat, gue yang kurang tahan banting, gue yang kurang kerja keras. Padahal seringkali mungkin masalahnya bukan di effort. Lo mungkin rajin, lo juga mungkin disiplin, lo juga mungkin udah konsisten. Tapi lo menaruh semua usaha dan tenaga itu di sistem yang memang gak dirancang bikin lo bisa naik kelas dengan cepat. Sebuah sistem yang menukar waktu dengan uang tanpa akumulasi nilai jangka panjang. Dan ini penting, kalau lo capek itu valid. Kalau lu frustasi, ya itu wajar. Lu bukan gagal, lu bukan juga malas. Lu cuman hidup di realitas yang jarang dijelasin dengan jujur, bahwa tidak semua kerja keras itu diciptakan setara. Ada kerja keras yang membangun masa depan, tapi ada juga yang cuman bikin kita hanya bisa bertahan hidup dari bulan ke bulan. Gue bukan buat nyuruh lo untuk berhenti berusaha. Justru sebaliknya,
gue mau ngajak kita buat mulai sadar bahwa sebelum lu nambah effort, mungkin yang perlu kita evaluasi adalah gimana, untuk siapa, dan untuk apa effort itu kita keluarkan. Karena kerja keras itu tetap penting, tapi tanpa arah yang tepat, dia bisa berubah jadi rutinitas yang melelahkan, bukan perjalanan yang bisa membawa kita sampai ke tujuan yang benar. Sekarang kita lurusin dulu satu hal yang sering ketuker. Kerja keras itu penting, tapi dia bukan penentu utama hasilnya. Secara sederhana, kerja keras itu input, waktu, tenaga, energi yang lo pakai. Lo masukin banyak, lo pasti capek. Tapi outputnya itu sangat tergantung pada sistem tempat lo bekerja. Kalau sistemnya menukar waktu dengan uang, maka hasilnya akan selalu linear. Kerja 8 jam, lu dibayar segini. Kerja 10 jam ya nambah dikit lah sama lembur. Dan kalau stop bekerja, ya stop lah pemasukan lo. Ini bukan opini, ini struktur ekonomi yang paling dasar yang disebut dengan labor-based income. Di sisi lain, ada konsep yang disebut dengan leverage. Dalam ilmu ekonomi dan manajemen, leverage itu kemampuan memperbesar output tanpa menambah input secara proporsional. Artinya, satu unit usaha bisa menghasilkan dampak yang berkali-kali lipat. Leverage itu bisa datang dari banyak hal, dari sistem, teknologi, jaringan, kepemilikan, atau distribusi. Dan di dunia modern, nilai terbesar justru datang dari sini. Ada riset ketenaga kerjaan yang nunjukin satu pola yang menarik. Kenaikan jam kerja tidak selalu berkorelasi dengan kenaikan produktivitas atau kesejahteraan. Banyak negara dengan jam kerja panjang justru produktivitasnya stagnan. Sementara negara dengan jam kerja yang lebih pendek, tapi sistem kerja dan leverage-nya tinggi, produktivitasnya jauh lebih besar. Artinya, capek itu bukan variabel utama, struktur kerjalah yang menentukan. Makanya, muncul satu kalimat yang sering dikutip sama praktisi bisnis dan ekonomi modern. Pasar tidak membayar seberapa keras kamu bekerja, tapi seberapa besar dampak dari pekerjaan kamu. Dampak itu biasanya muncul ketika kerja keras dikombinasikan dengan sesuatu yang sulit untuk tergantikan. Bisa skill yang spesifik, bisa sistem yang lu bangun, bisa aset yang terus bekerja walaupun lu lagi tidur. Mari kita coba bayangin dua orang ini. Yang satu kerja 12 jam sehari, tapi semua hasilnya habis di akhir bulan. Sementara yang satunya lagi kerja 8 jam, tapi dia membangun sesuatu, entah itu reputasi, sistem, ataupun produk yang terus menghasilkan nilai yang dapat bertumbuh. Dua-duanya sama-sama kerja keras, bedanya ada di leverage. Yang satu berlari di treadmill, sementara yang kedua berjalan di eskalator. Kerja keras tanpa leverage itu melelahkan, tapi kerja keras dengan leverage itu akumulatif. Dia pelan tapi progresif. Jadi, ketika kita bilang kerja keras tidak pernah menjanjikan apa-apa, maksudnya bukan untuk meremehkan usaha. Justru sebaliknya, gue sedang bilang usaha lo terlalu berharga kalau cuma dipakai untuk sistem yang gak bisa memperbesar dan menumbuhkan hasilnya. Kerja keras itu bahan bakar, tapi tanpa mesin yang tepat, dia cuma akan habis jadi asap. Jadi, masalah utamanya sederhana. Banyak dari kita bekerja terlalu keras tanpa pernah benar-benar mengakumulasi nilainya. Kita sibuk, tapi nggak bertumbuh. Kita lelah, tapi nggak bergerak. Dan ini terjadi bukan sehari dua hari, tapi bertahun-tahun. Pelan-pelan, hampir nggak kerasa. Coba kita jujur sama diri sendiri. Jam kerja nambah, tanggung jawab naik, tapi hidup rasanya kayak mentok. Karir jalan, tapi arahnya nggak jelas. Setiap tahun berharap tahun depan pasti lebih baik, tapi pola hidupnya berulang sama terus setiap tahun ke tahun. Dan yang bikin ini berbahaya, semua itu kelihatan normal, karena orang di sekitar kita kan juga hidup kayak gitu. Jadi kita pikir, oh ya ini wajar, karena emang hidup kan harus begini. Dan dampaknya ini nyata ke depannya. Pertama, burnout bukan lagi kasus individual, tapi udah jadi massal dan kolektif. Banyak orang capek secara kronis, tapi nggak tahu kenapa dia capek. Kedua, kita mulai sinis sama kerja, tapi tetap bertahan karena takut.
takut kehilangan pemasukan, takut dibilang gak bersyukur, takut mulai lagi dari nol. Lalu muncul suara pelan di kepala kita, mungkin emang gua yang udah kurang kuat. Dan di titik ini, masalah struktural berubah jadi rasa bersalah personal. Kita jadi nyalahin diri sendiri atas sistem yang memang dirancang gak adil. Dan yang ketiga yang lebih bahaya lagi, kalau ini dibiarkan, kita bisa menghabiskan waktu usia produktif kita cuman buat bertahan hidup, bukan untuk membangun masa depan. Umur nambah, energi berkurang, tapi aset nol besar. Dan suatu hari ketika kita udah sadar, ternyata kerja keras gue selama ini cuman cukup buat hidup hari ini doang, bukan buat hidup besok, apalagi untuk hari tua nanti. Makanya, pertanyaan besarnya bukan lagi soal motivasi, bukan gimana ya caranya biar bisa lebih semangat, tapi pertanyaannya berubah jadi lebih fundamental. Pertama, kalau kerja keras aja nggak cukup, lalu apa yang benar-benar bikin hidup gua bisa naik kelas? Kedua, apa yang bikin usaha gua bisa terakumulasi bukan habis gitu aja? Dan yang ketiga, apa yang bikin capek gua hari ini punya efek ke 5 atau 10 tahun ke depan? Di sini gua nggak menjanjikan jawaban yang instan, tapi satu hal yang penting, menyadari masalah ini lebih awal itu udah krusial. Karena semakin lama kita menunda untuk berpikir ulang, semakin mahal biaya yang harus kita bayar. Dalam bentuk waktu, energi, dan hidup kita yang kelewat gitu aja. Dan di titik ini sadar itu bukan kelemahan. Sadar justru itu langkah pertama buat keluar dari lingkaran yang melelahkan ini. Kalau masalahnya bukan di kerja keras tapi kurang di leverage, lalu apa yang bisa kita lakukan secara nyata? Ini penting karena banyak konten-konten berhenti di kritik, tapi hidup kita nggak akan berubah cuman karena sadar. Yang bikin beda itu adalah arah dan tindakan kita setelah sadar itu muncul. Jadi di sini gua mau kasih 4 leverage skill yang realistis, bisa dibangun pelan-pelan dan relevan buat kebanyakan orang. Solusi pertama, network leverage. Ini bukan soal orang dalam atau main koneksi kotor. Ini soal siapa yang tahu nilai diri kamu. Banyak orang kerja keras, hasilnya rapi, hasilnya bagus, tapi cuma atasan langsungnya doang yang tahu. Di luar itu sunyi, nggak ada yang tahu nama lo. Network leverage itu dibangun lewat reputasi. Misalnya, lo aktif di komunitas profesional, di kampus, atau di industri, atau lo sering bantu orang lain dengan insight dan skill lo, bukan sekedar hanya minta-minta kesempatan. Kalau lo konsisten, nanti pelan-pelan nama lo pasti akan diasosiasikan dengan value dan skill tertentu. Dan di dunia nyata, banyak peluang itu bukan datang dari lowongan kerja yang resmi, tapi dari satu kalimat sederhana, gue kepikiran nama lo pas ada ini. Kesempatan itu seringkali lahir dari relasi, bukan pengumuman. Solusi kedua, distribution leverage. Skill tanpa distribusi itu kayak lagu bagus tapi nggak pernah diputer. Lu boleh deh jago sesuatu, tapi kalau nggak ada yang tahu, nilainya 0. Distribusi itu bukan pamer pencapaian, tapi berbagi proses dan insight. Contoh, lu tulis pengalaman kerja lu di LinkedIn, atau lu sharing lesson learning dari sebuah project, atau lu bangun portofolio lu secara online. Banyak orang takut terlihat sok jago, padahal yang lo lakukan saat ini adalah mendokumentasikan perjalanan lo. Dan faktanya, di era hari ini, bukan yang paling pintar yang akan menang, tapi yang paling terlihat dan yang paling relevan dengan dunia. Solusi ketiga, positioning leverage. Ini leverage yang sering gak disadari banyak orang. Banyak orang punya skill, punya jaringan, punya side project, tapi tetap aja mentok. Kenapa? Karena posisinya itu terlalu umum, terlalu gampang untuk digantikan. Positioning leverage itu soal di mana dan sebagai siapa lo bermain, bukan sekedar seberapa keras lo bekerja. Secara sederhana, positioning itu menjawab satu pertanyaan. Ketika orang lain butuh solusi tertentu, apakah nama lo yang akan muncul pertama kali di kepala mereka? Bukan semua hal, tapi satu hal yang sangat spesifik. Misalnya, bukan sekedar anak marketing doang, tapi anak marketing yang paling paham community activation di pasar Gen Z misalnya. Atau bukan sekedar seorang desainer doang, tapi desainer yang spesialis brand FMCG di youth market. Semakin spesifik posisi elu, semakin tinggi nilai diri lo.
Contoh aplikatifnya gini aja. Dua orang sama-sama jago Excel. Yang satu bilang gua bisa Excel. Dan yang satu lagi bilang gua bisa bikin dashboard keuangan buat UMKM dalam bentuk Excel biar arus kas mereka kebaca dengan rapi. Skillnya kan sama-sama bisa Excel, tapi positioningnya yang beda. Yang kedua, lebih sulit untuk tergantikan dan lebih mudah untuk direkomendasikan. Dan biasanya juga dibayar lebih mahal. Positioning leverage ini juga soal memilih arena yang tepat. Ada orang yang kerja keras di industri yang marginnya kecil, pertumbuhannya lambat, dan peluang naiknya sempit. Tapi ada juga yang skillnya biasa-biasa aja, tapi dia masuk ke industri yang sedang bertumbuh, punya demand yang tinggi, dan sistemnya mendukung leverage. Jadi, ini bukan soal pintar atau malas, ini soal cerdas memahami konteks. Dan yang paling penting juga, positioning ini bukan tentang pencitraan, ini tentang kejujuran yang strategis. Lo bisa melihat kekuatan dan potensi diri lo bisa melihat kebutuhan pasar, lalu berdiri di persimpangan yang masuk akal. Pelan-pelan, nanti lo dikenal bukan karena sibuk, tapi karena relevan dengan kebutuhan dunia. Solusi keempat, ownership leverage. Ini titik yang paling besar, berpindah dari dibayar per jam ke punya bagian dari hasil. Bentuknya gak harus bisnis dalam skala besar, bisa side project kecil, produk digital, atau intellectual property, atau sesuatu yang tetap punya nilai walau lu gak lagi aktif bekerja. Karena naik kelas itu bukan soal kerja lebih lama, tapi soal punya sesuatu yang bisa bekerja untuk lo walau lu gak lagi bekerja untuknya. Jadi, kalau kita rangkum ada 4 leverage utama: network, distribution, positioning, dan ownership. Kerja keras tetaplah bahan bakar, tapi leverage inilah yang menentukan apakah bahan bakar itu bisa menggerakkan sepeda atau pesawat terbang. Dan semakin cepat lo sadar di mana posisi lo sekarang, semakin cepat juga lo bisa mengubah arah tanpa harus menambah capek yang gak perlu. Mungkin kita harus mulai sadar satu hal yang pelan-pelan selama ini kita hindari. Kerja keras bukan musuh kita. Yang jadi masalah, kerja keras tanpa arah, tanpa konteks, dan tanpa kesadaran. Kita terlalu sering sibuk bertanya, gue udah capek atau belum ya? Tapi jarang untuk bertanya, capek gue ini lagi menuju ke arah mana ya? Di era modern, Hannah Arendt membedakan antara labor dan work. Labor itu aktivitas berulang yang habis hari itu juga. Makan, bayar tagihan, dan bertahan hidup. Work itu sesuatu yang meninggalkan jejak, membangun dunia, dan menciptakan sesuatu yang bertahan dan berkepanjangan. Banyak dari kita selama ini terjebak di labor terus-menerus, lalu heran kenapa hidup terasa kosong dan stagnan. Bahkan, Adam Smith yang sering dianggap bapaknya kapitalisme menekankan bahwa pentingnya struktur dan pembagian kerja bukan sekedar usaha individual. Artinya, sistem selalu punya peran besar dalam menentukan hasil. Kalau hari ini lo capek tapi nggak kemana-mana, itu bukan otomatis salah lo sebagai individu. Jadi, mungkin reframe-nya begini. Effort itu bahan bakar, leverage itu mesin, dan sistem itu peta jalannya. Jadi, tanpa mesin dan peta, seberapa banyak pun bahan bakar yang lo bakar, kita cuma muter-muter doang di tempat yang sama. Jadi, refleksi sederhananya tapi jujur, bukan seberapa capeknya lo hari ini, tapi apakah capek lu sedang membangun sesuatu atau cuman mengulang hari kemarin? Dan kalau jawabannya belum memuaskan, itu bukan akhir dari cerita. Justru itu adalah titik awal kesadaran. Dan seringkali kesadaran adalah bentuk kerja yang paling berat tapi juga yang paling bermakna. Kalau ada satu hal yang mungkin bisa lo bawa pulang dari video ini, mungkin ini. Hidup lo terlalu berharga untuk dihabiskan hanya dengan capek yang gak kemana-mana. Kerja keras tetaplah penting. Tapi mulai hari ini, biarkan kerja keras lo punya arah, punya tujuan, dan punya sistem yang bikin hasilnya bisa bertumbuh, bukan abis gitu doang. Lo gak perlu langsung mengubah semuanya, lo juga gak perlu langsung lompat jauh. Cukup mulai dari satu pertanyaan yang jujur ke diri lo sendiri. Apa yang sedang gua bangun dari semua capek ini? Demikian catatan literasi kali ini, dan sampai ketemu lagi di catatan literasi berikutnya.